Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan materi penyusunan anggaran kas. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Eli Ayu Wijayanti, NIM 355. Kedua, Yulvia Rizkinanti Dwi Putri, NIM 519. Ketiga, Rizjana Yahya, NIM 524. Keempat, Ambar Kusumaningrum, NIM 555. Yang kelima, Hafiz Rozaan, NIM 614. Kas merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kelancaran aktivitas perusahaan. Jumlah kas yang ada kurang atau lebih dapat berakibat kurang baik pada perusahaan. Kekurangan kas dapat mengakibatkan tidak terbayarnya berbagai kewajiban, seperti tidak terbayarnya gaji karyawan, tidak terbayarnya hutang yang jatuh tempo, tidak dapat terbelinya bahan baku, dan lain-lain. Jika terjadi kas menganggur, akan mengakibatkan banyaknya kas yang tidak dapat dimaksimalkan penggunanya. Sifat aliran kas, baik aliran kas untuk masuk ataupun aliran kas untuk keluar, dapat bersifat kontinu atau tidak. Aliran kas keluar yang bersifat kontinu seperti pembelian bahan baku dan pembayaran gaji karyawan. Sedangkan aliran kas keluar yang tidak bersifat kontinu seperti kas untuk pembelian kembali saham perusahaan dan pembelian aktiva tetap. Sedangkan aliran kas untuk kontinu seperti pendapatan yang berasal dari penjualan tunai dan pelunasan piutang. Penerimaan kas yang tidak bersifat kontinu seperti penjualan saham dan penerimaan kredit. Anggaran kas adalah estimasi terhadap posisi kas untuk suatu periode tertentu yang akan datang. Hal ini penting karena berkaitan dengan likuiditas perusahaan. Juga akan diketahui kapan perusahaan mengalami defisit dan kapan akan surplus. Budget kas dapat disusun untuk periode bulanan atau kuartalan. Pada dasarnya, budget kas dibedakan dalam dua bagian, yaitu satu, estimasi penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan tunai, piutang yang berkumpul, penerimaan bunga dividen, hasil penjualan aktiva tetap, dan penerimaan lain. Kedua, estimasi pengeluaran kas yang digunakan untuk pembelian bahan mentah, pembayaran utang-utang, pembayaran upah buruh, pengeluaran untuk biaya penjualan, premi asuransi, pembelian aktiva tetap, dan pengeluaran lain. Tujuan penyusunan anggaran kas: menentukan saldo atau posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui kelebihan atau surplus dan kekurangan atau defisit kas pada waktunya. Yang ketiga, menyelaraskan kas dengan aset lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang keempat, mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas masuk tersebut. Hal tersebut tampak pada arus kas keluar. Yang kelima, mengetahui kapan utang dibayar kembali. Yang keenam, memperkirakan sumber kas masa datang. Yang ketujuh, menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas. Selanjutnya, manfaat penyusunan budget kas. Yang pertama, dapat diketahui posisi kas sebagai hasil rencana operasi perusahaan. Yang kedua, mengetahui surplus atau defisit kas. Yang ketiga, dipergunakan sebagai dasar untuk mengantisipasi kebutuhan kas karena defisit kas. Yang keempat, sebagai dasar untuk mencapai target dan mengukur keberhasilan perusahaan. Yang kelima, alat untuk mengkoordinasikan kegiatan perusahaan. Selanjutnya, pendekatan dalam menyusun anggaran kas. Yang pertama, anggaran kas jangka pendek merupakan operasional pengendalian kas sehari-hari dengan jangka waktu disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran ini berfungsi sebagai alat pemberian otorisasi kas keluar yang secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Yang kedua yaitu anggaran kas jangka panjang. Anggaran ini meliputi jangka waktu 5-10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. Anggaran ini juga berguna sebagai mengetahui kemampuan perusahaan, menambah sumber dana internal, dan sekaligus memperkirakan saldo kas akhir setiap tahun anggaran.
Tahap penyusunan budget kas. Yang pertama, penyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasional perusahaan, di mana transaksinya adalah transaksi operasional. Kedua, menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank dan sumber dana lainnya yang diperlukan untuk menutup defisit kas karena rencana operasinya perusahaan. Juga disusun estimasi pembayaran bunga kredit tersebut beserta waktu pembayarannya kembali, di mana transaksinya adalah transaksi finansial. 3. Menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget kas. Yang final merupakan gabungan dari transaksi operasional dan transaksi finansial yang menggambarkan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas keseluruhan. Yang keempat, menyusun anggaran penerimaan kas yang biasanya terdiri dari pos penerima tunai, penagihan utang, dan penerimaan lainnya. Yang kelima, menyusun anggaran pengeluaran kas, memperkirakan pembayaran bunga, dan menyusun budget kas akhir. Metode penyusunan anggaran kas. 1. Metode perkiraan kas atau metode langsung. Metode ini didasarkan pada analisis peningkatan dan pengurangan secara rinci atas rekening kas yang dilanggarkan yang akan mencerminkan semua arus kas masuk dan keluar dari anggaran, seperti penjualan, biaya, dan pengeluaran untuk penambahan barang modal. Metode ini sering dipergunakan untuk perencanaan kas jangka pendek sebagai bagian dari rencana laba tahunan. 2. Metode ikhtisar rugi laba atau metode tidak langsung. Titik tolak dalam metode ini adalah laba bersih yang direncanakan yang terlihat pada ikhtisar rugi laba yang dilanggarkan. Laba bersih yang direncanakan diubah dari dasar aktual menjadi dasar kasartinya disesuaikan dengan perubahan rekening model kerja non-kas seperti persediaan piutang biaya yang dibayarkan di muka, aktual, dan penundaan. Selanjutnya, sumber kas lainnya dan kebutuhan kas lainnya dicari. Metode ini cocok untuk proyeksi kas dalam jangka panjang. Untuk sejumlah perencanaan kedua, pendekatan akan memberikan arus kas sejumlah perencanaan kedua. Pendekatan akan memberikan arus kas yang sama, hanya berbeda dalam jumlah rincian yang diberikan. Metode penyusunan anggaran kas. 3. Metode neraca. Metode ini sangat mirip dengan metode untung dan rugi yang disesuaikan. Dengan metode ini, semua item neraca dicatat pada sisi masing-masing kecuali kas. Kemudian, neraca seimbang. Jika sisi kewajiban lebih berat dari sisi aset, angka perimbangannya adalah kas di bank. Demikian juga jika sisi aset lebih berat dari sisi kewajiban, angka pembagiannya adalah overdraft, yang merupakan perpanjangan kredit dari bank yang diberikan ketika saldo dalam rekening mencapai 0. Selanjutnya, contoh dari penganggaran bisnis. Untuk contoh anggaran kas ini dapat dilihat dari adanya pendahuluan yang digunakan, yaitu jangka pendek dan jangka panjang, di mana untuk jangka pendek ini merupakan anggaran yang digunakan dalam jangka 1 tahun. Pendekatan ini digunakan sebagai melihat situasi keuangan terhadap kas keluar yang terjadi secara terus-menerus. Selanjutnya, untuk jangka panjang yang berlaku dalam jangka 5-10 tahun mendatang. Dengan manfaat yang bisa diperoleh adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan, kemampuan yang dimaksud untuk memberikan tambahan dana dari sumber internal dan memperkirakan saldo kas akhir. Demikian juga, anggaran kas memungkinkan manajemen untuk memperkirakan sejumlah besar uang tunai. Memiliki sejumlah besar kas yang menganggur di rekening bank sangat tidak ideal untuk perusahaan. Paling tidak, uang ini harus diinvestasikan untuk mendapatkan jumlah bunga yang wajar. Dalam kebanyakan kasus, kelebihan uang tunai lebih baik digunakan untuk memperluas dan mengembangkan operasi baru daripada hanya menjadi dana menganggur dan tidak menghasilkan apa-apa untuk perusahaan.
Anggaran kas memungkinkan manajemen untuk memprediksi tingkat kas dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan. Lalu, kesimpulannya adalah anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus keluar sebagai arus kas digunakan sehingga tampak kelebihan atau kekurangan kas, dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Kas masuk dan kas keluar diklasifikasikan dalam kegiatan utama perusahaan, yaitu kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Salah satu tujuan pokok disajikan anggaran kas untuk menyediakan likuiditas organisasi dan manfaat atau guna anggaran untuk mengetahui posisi kemampuan membayar kegiatan rutin atau kewajiban jangka pendek, serta memperkuat posisi dalam penawaran. Anggaran kas dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk tunggal dan bentuk campuran. Cara penyusunan anggaran kas ada dua, yaitu 1. Tentukan arus kas masuk ke perusahaan dalam sebulan. 2. Tentukan arus kas keluar dari perusahaan dalam sebulan. 3. Arus kas masuk harus lebih besar dari arus keluar. 4. Saldo akhir untuk bulan pertama menjadi saldo akhir untuk bulan kedua. 5. Jika arus kas berubah negatif, Anda harus meminjam uang. 6. Konsisten dengan anggaran kas selama periode yang direncanakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.